Antara tahun 1050 dan 930 sebelum Masehi, orang Ibrani menjadi sebuah kerajaan, dan Mesir pulih kekuatannya. Di pantai daerah orang Semit Barat, salah satu dari suku-suku pengembara yang telah ikut dalam serangan bangsa laut ke Mesir, telah menetap di dekat Laut Tengah. Pemukiman mereka berkembang menjadi kota-kota, dan kota-kota membentuk suatu aliansi yang terorganisasi secara longgar, yang disebut Pentapolis. Orang Mesir menyebutnya Peleset, tetangga-tetangga mereka menyebut mereka Filistin. Orang Filistin tidak menulis, dan itu berarti bahwa sejarah mereka sampai kepada kita dengan dibiaskan melalui kronik-kronik musuh-musuh mereka. Tetapi sisa-sisa peninggalan mereka mengisyaratkan bahwa kebudayaan mereka sebagian besar memang pinjaman dari kebudayaan lain. Hampir sejak menetap di sana, mereka ditantang oleh para pesaing atas tanah itu, yaitu keturunan Abraham. Setelah meninggalkan Mesir, orang Ibrani lenyap dari kancah sejarah selama beberapa dasawarsa. Menurut cerita mereka sendiri, mereka mengembara di gurun selama 40 tahun. Tahun-tahun dari sudut sejarah tak kelihatan itu, secara teologis sangatlah menentukan. Kitab Eksodus menyatakan bahwa Tuhan mengumpulkan orang Ibrani di sekeliling Gunung Sinai dan memberikan kepada mereka 10 perintah yang dipahat pada 2 loh batu. Itu adalah landasan dasar identitas nasional orang Ibrani yang mendorong ke arah reorganisasi politis. Bangsa Ibrani secara tak resmi merunut asal-usul mereka kepada Abraham dan ke-12 cucunya selama berabad-abad. Kini atas perintah ilahi, Musa, pemimpin mereka, melakukan cacah jiwa dan mendaftar semua klan dan keluarga. Mereka dibagi ke dalam 12 suku, masing-masing disebut dengan nama cucu Abraham yang menjadi leluhurnya. Suku Yehuda merupakan suku yang paling besar. Pengakuan resmi terhadap ke-12 suku adalah persiapan untuk gerakan berikutnya. Orang Ibrani kini telah mengembara jauh ke perbatasan selatan daerah Semit Barat. Musa sudah mati, dan Yosua, ajudan dan pembantunya, telah menjadi komandan baru mereka. Di bawah pimpinan Yosua, suku-suku Ibrani menyatakan klaim terhadap daerah sepanjang pantai dari Lebanon sampai ke Efrat, seluruh negeri Hiti, sampai ke Laut Besar di sebelah barat. Kemudian ia memerintahkan agar semua orang Ibrani dewasa disunat, karena ritual sunat telah diabaikan selama 4 dasawarsa di gurun. Tampaknya ini mungkin bukan awal yang baik untuk suatu kampanye yang akan melibatkan banyak jalan kaki, tetapi Yosua merasa perlu agar orang-orangnya mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Penaklukan Kanaan adalah pemenuhan janji yang diberikan kepada Abraham, orang Yahudi pertama dan orang pertama yang menyunatkan anak-anak lelakinya 600 tahun sebelumnya. Sasaran militer pokok mereka adalah Yeriko. Orang Ibrani menyerbu melewati tembok yang sudah runtuh dan menghancurkan segala benda hidup, lelaki, perempuan, anak-anak, sapi, domba, dan keledai. Yosua meninggal dalam usia lanjut setelah melewatkan seluruh hidupnya dalam penyerangan. Pada waktu ia meninggal, orang Ibrani sudah mendiami beberapa daerah Kanaan. Wilayah yang ditaklukkan telah dibagi di antara suku-suku. Yosua digantikan bukan oleh seorang raja, melainkan sejumlah hakim, yakni nabi-nabi yang menyatakan kepada suku-suku Ibrani yang kini merupakan bangsa Israel apa yang diminta oleh Tuhan. Israel, nama pengenal bangsa Ibrani sejak bangsa itu menetap di Kanaan, adalah nama yang diberikan kepada Yakub oleh malaikat Tuhan ketika mereka bergulat di sungai Peniel. Tetapi wilayah luas Kanaan masih belum ditaklukkan. Sebabnya antara lain adalah bahwa orang Filistin tidak bersedia menyerahkan sebidang tanah pun kepada para pendatang baru itu.
Pada tahun-tahun ketika Israel diperintah oleh hakim-hakim, mereka terus-menerus berperang melawan orang Filistin. Sungguh tidak mungkin menetapkan waktu penaklukan atau invasi orang Ibrani dari daerah Semit Barat di bawah pimpinan Yosua secara pasti. Demikian pula tidaklah mungkin menetapkan secara mutlak tahun-tahun ketika hakim-hakim Ibrani memimpin tentara Israel melawan tuan-tuan tanah Filistin. Tetapi hakim yang paling terkenal, yaitu Samson, yang memiliki kekuatan besar, barangkali melaksanakan kepemimpinan terhadap seluruh wilayah itu sekitar tahun 1050 sebelum Masehi. Pada masa Samson, orang Filistin bukan hanya tidak ditaklukkan, tetapi menyusup ke wilayah Israel. Sepeninggal Samson, kedua bangsa itu masih terus-menerus berperang. Orang Filistin menyerbu daerah-daerah orang Israel, sedangkan orang Israel membakar ladang orang Filistin. Kemudian kedua belah pihak menghentikan perburuan satu sama lain, karena tak satu kerajaan pun menjadi pemenang. Secara politis, kedua bangsa itu menderita akibat kepemimpinan yang sama-sama tidak jelas. Tak ada seorang pemimpin perang Filistin yang mampu menghimpun bala tentara, sedang para hakim Israel, walaupun memiliki wibawa teologis, tak mampu memimpin peperangan. Akhirnya, karena sudah tidak tahan, orang Israel menuntut adanya seorang raja, agar mereka sama dengan negara-negara lain. Agaknya mereka memikirkan Mesir, satu-satunya negara yang rajanya dapat memukul telak orang Filistin. Mereka ingin menjadikan seorang keturunan Benyamin yang sangat tinggi bernama Saul sebagai raja dan panglima mereka, agar ia dapat memimpin mereka menuju kemenangan militer. Ia secara sah dikukuhkan menjadi raja pertama Israel oleh hakim terakhir, seorang yang sudah tua dan letih bernama Samuel, yang percaya bahwa kedudukan raja merupakan suatu kekeliruan besar. Ia akan memaksa anak-anak lelakimu menjadi prajurit dalam bala tentaranya, katanya memperingatkan orang Israel. Ia akan menyuruh mereka membajak ladangnya, membuat senjata untuk pasukannya. Ia akan mengambil anak perempuanmu untuk bekerja di istananya. Ia akan mengambil hasil panenmu yang terbaik, anggur terbaik dari kebun anggurmu, 1/10 dari gandummu, 1/10 dari ternakmu, hamba-hamba dan sapi-sapimu yang terbaik. Kamu akan berseru memohon pembebasan dari raja yang telah kalian pilih. Walaupun diberikan peringatan, Saul diulu-ulukan sebagai raja dan panglima. Seketika itu juga ia mulai menyusun serangan melawan orang Filistin. Sayangnya kekuasaan orang Filistin terhadap orang Israel telah meningkat sampai ke embargo senjata. Tidak ada pandai besi dimanapun di Israel, tutur 1 Samuel. Karena orang Filistin mengetahui bahwa jika tidak demikian, maka orang Israel akan membuat pedang dan perisai. Sebaliknya, orang Filistin mempunyai keleluasaan untuk mengerjakan besi untuk diri mereka sendiri. Setiap orang Israel yang ingin mengasah bajak atau kampak harus pergi ke negeri Filistin dan mengupah seorang Filistin untuk melakukan pekerjaan itu. Akibatnya, ketika Saul mengumpulkan petempur dari suku-suku di bawah panji-panji kerajaan barunya yang memiliki pedang, hanya dia dan anak lelakinya, putra mahkota Yonatan. Orang lainnya memiliki cangkul dan garpu rumput. Di pihak lain, orang Filistin menghimpun 3.000 kereta, 6.000 penunggang kuda, dan tentara yang tak terbilang jumlahnya. Kekuatan Israel yang kalah jauh jumlahnya dan sama sekali tak bersenjata, tunggang langgang dan bersembunyi. Saul bersembunyi di Gilgal, di sebelah utara Yeriko, hanya dengan 600 orang yang tersisa. Seterusnya, serbuan orang Israel melawan kekuatan Filistin berupa serangan gerilya dan pertempuran yang tak membawa hasil. Pada salah satu pertempuran semacam itu, yang kali ini berlangsung berlarut-larut di lembah Elah, di tepi barat wilayah Yehuda, pertempuran berlangsung sedemikian lama, sehingga orang Filistin mengusulkan suatu pertarungan lain untuk menyelesaikan sengketa. Dua petarung andal akan diadu,
masing-masing mewakili kedua pihak, dan pemenangnya akan mengambil alih wilayah yang kalah. Orang Filistin tentu menduga bahwa pemimpin baru Israel, Saul, akan menjawab tantangan itu. Petarung Filistin adalah seorang raksasa, tingginya 3 meter, beratnya tidak lumrah tetapi bukannya tidak mungkin, dan Saul sendiri dikenal karena tinggi badannya. Pemilihan Goliat yang bersenjatakan lengkap dan telah menjadi petempur sejak masa mudanya adalah sebuah sikap superioritas yang merendahkan. Saul tidak berniat mengabaikan raksasa itu, tetapi seorang Israel lainnya menerima tantangan itu. Daud yang termuda dari 3 bersaudara dari Yehuda yang telah masuk menjadi prajurit bala tentara Saul. Daud yang percaya bahwa Tuhan menyertainya keluar dengan membawa ketapel, memukul rebah Goliat dengan satu lontaran batu yang tepat mengenai kepalanya dan memotong kepala raksasa itu dengan pedangnya sendiri. Ketika orang Filistin melihat bahwa petarung mereka telah mati, kata 1 Samuel, mereka berbalik dan melarikan diri. Kemudian orang laki-laki Israel dan Yehuda menyerang maju dan mengejar orang Filistin sampai ke pintu masuk Gad dan gerbang Ekron. Kemenangan itu menjadikan Daud sedemikian populer, sehingga Saul memutuskan untuk menyingkirkan dia sebagai kemungkinan pesaing tahtanya. Demi keamanan dirinya, Daud mengungsi ke wilayah Filistin. Di sana ia bertindak sebagai agen ganda. Ia menjarah kota-kota Filistin yang jauh letaknya, kemudian kembali kepada orang Filistin yang menyewanya dengan membawa rampasan dan menceritakan dengan berapi-api khayalan tentang pemukiman orang Israel yang telah jatuh ke tangannya. Ketika Saul terbunuh dalam suatu benturan yang sangat keras dengan orang Filistin, Daud kembali dan mengklaim mahkota. Daud bertekad menjadikan ke-12 suku Israel bukan hanya sebuah bangsa, tapi suatu kerajaan. Salah satu tindakan pertamanya adalah mengepung kota Yerusalem yang tetap belum ditaklukkan dan berada di bawah kekuasaan orang Kanaan Barat, yang dalam cerita Alkitab disebut orang Yebus, suatu campuran yang tidak pasti antara orang Semit Barat dan imigran dari Jazirah Arab. Daud menaklukkan kota itu dengan memimpin pasukan invasinya masuk melalui saluran air yang dibabah pada cadas di bawah tembok kota dan membangunnya kembali sebagai kotanya sendiri. Setelah ke-12 suku berada dalam kekuasaannya, ia melebarkan batas-batasnya. Ia bergerak ke tenggara dan menaklukkan orang Edom, sebuah bangsa yang sebelumnya menguasai daerah itu sampai sejauh Laut Merah. Ia mengalahkan suku-suku Moab di sisi seberang Laut Mati dan suku-suku Amon di sebelah utara mereka, tepat di seberang Yordan. Dan ia secara meyakinkan mengalahkan orang Filistin yang telah bergerak ke Israel begitu mereka mendengar bahwa Daud telah memegang kekuasaan. Itulah akhir kekuasaan Filistin sebagai suatu kerajaan yang kuat. Masa kejayaan mereka hanya berlangsung selama 1 abad lebih sedikit. Kerajaan Daud ditandai tidak hanya oleh kekuasaan luas Israel terhadap hampir seluruh daerah Semit Barat, tetapi juga oleh suatu yang tidak dapat dilakukan dengan berhasil oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, yaitu penciptaan hubungan persahabatan dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Aliansi yang paling produktif ialah dengan Raja Tirus, seorang yang bernama Hiram. Tirus yang terletak di pantai Laut Tengah telah dibangun menjadi suatu kekuatan oleh penduduknya, sebuah suku Semit Barat yang telah melarikan diri dari tanah asal mereka di Sidon, yang letaknya di pantai lebih jauh lagi ke utara, ketika bangsa laut telah menjarahnya dalam perjalanan mereka ke Mesir. Orang Sidon itu menetap di Tirus bersama sebagian dari bangsa laut dari Aegea yang melakukan invasi. Kuil-kuil Tirus, seperti kuil-kuil orang Filistin, memuja dewa ikan Dagon dan menyatakan asal-usul yang sama. Pada pemerintahan Daud, Sidon dihuni kembali, dan bangsa-bangsa yang sama menduduki tidak hanya Tirus dan Sidon, tetapi juga kota dagang tua Biblos.
Campuran mereka yang khas, yakni campuran antara orang Semit Barat dan orang Aegea, menjadi terkenal sebagai orang Fenisia. Tidak terdapat suatu negara yang disebut Fenisia ataupun seorang raja besar Fenisia. Kota-kota yang mandiri di sepanjang pantai dipersatukan oleh kebudayaan dan bahasa bersama. Sistem tulisan mereka adalah sistem pertama yang memuat abjad, dan mereka secara praktis memiliki monopoli dagang untuk suatu sumber daya setempat yang sangat berharga, yakni kayu aras yang mereka tebang dari bukit-bukit yang berdekatan dan mereka kirim ke Mesir, Israel, dan lebih jauh lagi. Ketika Daud menyerahkan kerajaan kepada anak lelakinya, Solomon, penyerahan yang dilakukan dengan sedikit pertumpahan darah sebelum akhirnya Solomon menang. Israel belum memiliki tradisi monarki herediter. Perdagangan dengan Tirus memungkinkan Solomon untuk memulai program pembangunan terbesar yang dapat dilihat di daerah Semit Barat. Solomon yang dalam cerita Alkitab dihormati sebagai seorang yang mendambakan kebijaksanaan, menata ulang kerajaan Daud ke dalam 12 distrik administratif yang tidak selalu sesuai dengan wilayah tradisional kesukuan. Ia ingin memecahkan pembagian kesukuan lama itu dan pertentangan antar suku yang mungkin diakibatkan olehnya. Ia memperbaharui sistem perpajakan dan melebarkan batas kerajaannya ke cakupan yang paling luas. Ia juga membangun sebuah kenisah yang sangat besar, tingginya 15 meter, yang dibangun dengan batu yang ditambang dan diangkut dari tempat yang jauh, dibingkai dengan kayu aras berpahat, dilapisi emas di tempatnya memungkinkan, dan dipenuhi dengan kasana kekayaan. Tuhan Israel memerlukan sebuah kenisah, dan Solomon ingin membangun baginya kenisah yang sebaik-baiknya. Itulah aktivitas Solomon yang biasa. Dalam hal itu, ia sangat berbeda dengan ayahnya. Daud adalah seorang petempur yang kasar dan tidak rapi, seorang pemimpin karismatik yang membunuh ratusan orang dengan tangannya sendiri, menolak untuk mengeksekusi pengkhianat sampai pengkhianatan mereka terlalu kentara untuk diabaikan, bermain harpa dan larut dalam tarian yang terlalu bersemangat yang memalukan di depan umum. Kepribadiannya saja sudah membangkitkan entah kebencian yang mendalam atau loyalitas setara pengkultusan. Tiga pejuangnya suatu saat mengambil risiko kehilangan nyawa dan kemerdekaan mereka dengan menyeruak masuk ke wilayah yang dikuasai orang Filistin sekadar untuk memberi Daud air minum dari sumber di dekat desa tempat ia dilahirkan. Solomon sama sekali berbeda. Ia adalah tipe eksekutif dengan perhatian tetap pada ukuran, seorang yang bertekad untuk melakukan segalanya lebih besar dan lebih baik daripada ayahnya, dan mengubah suatu kerajaan yang diperoleh dengan darah menjadi suatu kekaisaran yang nyaman dan tertata dengan baik. Tak seorang pun raja sesudah Solomon yang memiliki kekuasaan terhadap orang Israel sebesar kekuasaan yang dimiliki Solomon. Namun tak seorang pun pernah bersedia mengambil risiko kehilangan nyawa karena cinta mereka kepada Solomon. Kandang kuda Solomon berisi 12.000 kuda, dan istananya yang besar menghabiskan 185 karung gandum sehari. Kekuasaannya setara dengan kekuasaan seorang Firaun. Sesungguhnya kerajaannya kini meliputi provinsi Semit Barat yang dahulu menjadi bagian Mesir, dan Solomon bahkan berhasil menikahi seorang putri Mesir. Sudah lewat masanya di Mesir ketika Firaun menjamin bahwa anak perempuan keluarga raja tidak bepergian ke kerajaan lain. Solomon juga meluaskan koneksi Daud dengan negara-negara lain. Selain berniaga dengan Hiram dari Tirus, ia juga mengatur untuk membangun kapal-kapalnya sendiri di Byblos. Ia membuat aliansi perkawinan dengan bangsa Kanaan yang jauh, yang tidak dapat ia taklukkan. Ia bahkan menerima suatu delegasi dari Arabia, sebuah delegasi yang dipimpin oleh ratu yang paling terkenal di antara semua ratu zaman kuno. Ketika Ratu Seba mendengar berita tentang keharuman nama Solomon, tutur raja,
ia datang untuk menguji kebijaksanaan Solomon. Ia tiba dengan sebuah kapilah rempah, emas, dan batu berharga. Ratu Sheba adalah tokoh pertama yang berjuang keras untuk keluar melewati badai pasir yang menyelimuti sejarah kuno Jazirah Arab, dan nyaris satu-satunya wajah dan nama yang masih bertahan dari Arabia pada zaman yang sangat kuno. Kapilah-kapilah dagang bertambah sering mendatangi kerajaan-kerajaan Semit Barat, dan Ratu Sheba mungkin memimpin kapilah semacam itu. Ia bukan saja tiba dengan membawa rempah, emas, dan batu berharga, tetapi juga pergi dengan membawa segala yang ia minta, yang telah diberikan kepadanya atas kebaikan hati raja. Terlihat bahwa perdagangan dan manufaktur, kerajinan besi dan pintalan telah berlangsung di sekitar ujung-ujung Jazirah Arab selama kurun waktu yang panjang. Bagaimanapun, raja-raja Mesopotamia telah bepergian dari tempat mereka di kepala Teluk Persia sampai ke pegunungan tembaga di Magan di Arabia Selatan 2000 tahun sebelumnya. Lebih ke utara lagi, pantai Arab berperan sebagai pelabuhan muat untuk kapal-kapal yang berlayar dari Mesopotamia menuju pelabuhan-pelabuhan di India. Pemukiman-pemukiman dagang di situ tumbuh menjadi kota-kota. Bahkan lebih sedikit lagi yang kita ketahui mengenai sudut selatan Arabia, karena inskripsi-inskripsi kuno yang terdapat di sana tidak dapat ditetapkan waktunya dengan pasti. Tetapi sangat mungkin bahwa kerajaan Sabia di Arabia Selatan mengirim seorang utusan kerajaan untuk berkunjung kepada Solomon. Perdagangan antara Israel dan Arabia mungkin berlanjut setelah kunjungan itu. Sebuah mazhab kuno dari daerah tepat di sebelah barat Sungai Yordan memiliki inskripsi dengan aksara Arab. Tetapi semua cerita seputar tokoh misterius Ratu Sheba yang mungkin juga ratu orang Sabea berasal dari masa yang jauh sesudahnya, dan cerita itu tidak menuturkan apapun tentang orang Sabea sendiri. Pembangunan Kekaisaran Solomon menimbulkan keretakan di dalam kerajaannya yang akhirnya membuatnya terpecah belah. Untuk membangun Kenisah dan istananya, Solomon mengerahkan 30.000 lelaki Israel sebagai pekerja. Pekerja yang dikerahkan itu memang dibayar untuk kerja mereka, tetapi tidak mempunyai pilihan. Mereka harus menyisihkan waktu sebulan setiap 3 bulan untuk bekerja bagi raja. Sementara itu, mereka harus tetap merawat ladang dan kebun anggur mereka. Setiap distrik harus menyediakan makanan untuk kalangan istana yang sedemikian besar selama 1 bulan dalam setahun. Sementara istana bertambah besar, setiap distrik harus menyisihkan waktu yang semakin panjang untuk membayar hutang mereka kepada istana. Di tempat-tempat tertentu, orang-orang harus bekerja selama hampir setengah tahun untuk memenuhi kewajiban mereka kepada raja, dan setengah tahun lainnya untuk menopang nafkah mereka sendiri. Istana yang besar itu berkembang, antara lain karena kecenderungan Solomon untuk membuat aliansi politis melalui perkawinan. Menurut penulis kroniknya, ia memiliki 700 istri keturunan raja yang dikirim kepadanya untuk memeteraikan aliansi dalam berbagai jenisnya. Namun tidak ada dalih yang mencukupi untuk jumlah gundiknya, 300 wanita yang tidak mendukung tujuan politis apapun. Jumlah sebesar itu semata-mata mencerminkan selera Solomon yang sedemikian besar. Seleranya untuk ukuran yang besar yang telah mengubah Israel menjadi sebuah kerajaan yang cukup penting bagi penguasa-penguasa lain untuk jauh-jauh datang mengunjunginya, akhirnya juga sekaligus menghancurkannya. Program pembangunan Solomon menjerumuskannya ke dalam hutang yang besar, khususnya kepada Hiram, Raja Fenisia di Tirus. Karena tidak memiliki cukup uang untuk membayar kayu aras, pinus, dan emas yang ia pesan, Solomon melunasi tagihan itu dengan memberikan kepada Hiram 200 kota di Galilea, suatu bagian besar dari daerah pinggir kerajaannya. Itu bukan suatu situasi yang menguntungkan untuk siapapun.
Hiram setelah pergi melihat kota-kota itu menjulukinya daerah tanpa guna. Dan bagian utara Israel pun mengamuk. Solomon adalah seorang raja dari selatan, dari suku selatan Yehuda yang besar dan kuat. Dilihat dari kepentingan gugus-gugus suku kecil di utara, ia telah membangun terlalu banyak, memungut pajak terlalu besar, dan mempekerjakan orang-orangnya terlalu berat. Tetapi kemudian berusaha mengatasi kesulitannya dengan melepas 20 kota di bagian utara, sementara daerah kelahirannya sendiri bahkan ia tak mau menyentuhnya. Pemberontakan dimulai di bawah pimpinan salah seorang pejabat tinggi Solomon, seorang dari utara bernama Yerobeam. Ketika seorang nabi dari Efraim mengukuhkan Yerobeam sebagai raja, Solomon mendengar berita tentang pemberontakan yang berkembang dan mengutus sebuah regu pembunuh. Yerobeam melarikan diri ke Mesir dan tinggal di sana sampai Solomon yang sudah menjadi tua dan sudah bertahta selama 40 tahun meninggal dan meninggalkan sebuah negara yang besar, kaya, kuat, terpecah-pecah dan tidak puas. Yerobeam segera kembali dan membentuk sebuah delegasi untuk menemui ahli waris Solomon, Rehabeam, dan meminta perubahan, pajak yang lebih rendah dan kerja rodi yang lebih ringan. Kemudian Rehabeam meminta nasihat kepada 2 dewan yang membantu pemerintahannya, seperti yang banyak membantu raja-raja sejak zaman Gilgamesh. Dewan orang tua-tua yang berhati-hati dan berpengalaman menasihatinya untuk mengubah kebijakan Solomon dengan lebih berperan sebagai gembala daripada sebagai penguasa. Dewan para muda menyarankan kepadanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Katakan kepada mereka, saran orang-orang muda itu, bahwa jari kelingkingmu masih lebih besar daripada penis ayahmu. Rehabeam menyukai saran itu, yang barangkali menyingkapkan adanya ganjalan-ganjalan yang masih belum terselesaikan. Ketika para utusan itu kembali, ia memberikan sambutan yang barangkali merupakan sambutan politis yang paling miskin siasat dalam sejarah. Ayahku meletakkan kuk yang berat di bahu kalian, katanya kepada mereka, tetapi aku akan membuatnya lebih berat lagi. Akibat politisnya langsung terjadi. Suku-suku utara yang sudah tidak puas itu memisahkan diri dan memaklumkan pemimpin mereka dari utara, Yerobeam, sebagai raja. Hanya suku Yehuda, suku leluhur Daud sendiri, dan suku kecil Benyamin tetangganya yang tetap setia kepada cucu Daud. Kerajaan Israel yang bersatu telah berlangsung selama hampir 2 generasi saja. Lemahnya kerajaan Israel tidak luput dari perhatian orang Mesir yang tengah mengalami suatu periode renaissance singkat. Sejak awal periode menengah ketiga, sekitar tahun 1070, Mesir terpecah akibat perang saudara. Para imam besar Amun dengan mengikuti teladan Herihor memerintah dari kota Tebes di sebelah selatan, sedang para Fir'aun dari dinasti 12 memerintah bagian utara di kota Tanis di delta Nil. Para Fir'aun di kota Tanis memiliki gengsi karena mereka adalah keturunan darah kerajaan, sedang para imam besar itu memiliki sebagian besar uang berkat besarnya jumlah daerah yang diserahkan kepada kuil Amun oleh para Fir'aun terdahulu. Para imam menggunakan sebagian besar kekayaan itu untuk mengendalikan daerah selatan. Mereka menyewa tentara upahan dari Libya untuk menunjang kekuasaan mereka. Angkatan militer Libya ini dikenal sebagai Meswes. Sekitar tahun 950, Panglima Besar Meswes adalah seorang petempur Libya bernama Seshong yang memiliki ambisi sendiri. Walaupun ia mengepalai bala tentara utara, ia juga berhasil menciptakan aliansi dengan daerah selatan dengan menikahi salah seorang anak perempuan penguasa Tanis, Pesusenes II, seorang Fir'aun yang masa pemerintahannya selama 14 tahun hampir sepenuhnya gelap. Ketika Pesusenes II meninggal, Seshong menyatakan haknya atas dasar perkawinan atas tahta Mesir di Tanis.
Karena Seshong telah meraih keharuman sebagai tangan kuat para imam di Tebes, tidak perlu waktu lama untuk menegaskan kekuasaannya terhadap ibu kota Mesir lainnya. Kestabilan relatif Mesir yang untuk sementara dipersatukan kembali dapat dilihat dari tindakan Seshong berikutnya. Ia menyatakan tekadnya untuk merebut kembali sebagian dari daerah yang dulu menjadi bagian Mesir pada masa kejayaannya. Dan karena kini Israel dan Yehuda telah terpecah ke dalam bagian-bagian yang lemah dan saling bertikai, ia mengarahkan pandangannya ke daerah-daerah Semit Barat. Ia bergerak menyusur pantai melalui daerah Filistin yang telah melemah dan mengepung Yerusalem sendiri. Pada tahun kelima pemerintahan Raja Rehabeam, Raja Seshong dari Mesir menyerang Yerusalem. Ia mengambil semua harta Kenisa Tuhan dan kekayaan istana raja. Ia mengambil segalanya, termasuk semua perisai emas yang telah dibuat Solomon. Maka Raja Rehabeam membuat perisai perunggu untuk menggantikannya. Namun, tembok Yerusalem tetap tak diusik. Dengan kata lain, Rehabeam mendamaikan penyerangnya dengan kekayaan Kenisa. Semua benda berharga selain tabut perjanjian dibawa ke Mesir. Mungkin sekali ia sendiri pun dipaksa mengucapkan sumpah setia sebagai taklukan dan secara resmi menjadi bawahan Raja Mesir. Kelegaan di pihak Seshong sendiri nampak ketika ia kemudian bergerak ke utara lagi untuk menaklukkan kerajaan utara. Yerobeam yang telah bersembunyi di Mesir selama bertahun-tahun sambil menunggu kadaluarsanya pemerintahan Solomon untuk membunuhnya, kini mendapati dirinya di pihak yang salah pada bangsa yang dahulu telah memberinya perlindungan. Ia kalah jauh dalam jumlah tentaranya. Seshong telah berhasil menghimpun 1.200 kereta dan 60.000 serdadu yang sebagian besar diambil dari Libya dan dari Kus di sebelah selatan. Yerobeam melarikan diri dan dengan demikian harus bertempur lagi suatu ketika. Seshong mendesak masuk ke Israel sampai sejauh Megiddo, kemudian berhenti. Ia telah sampai ke kota yang ditaklukkan oleh Tutmosis III setengah milenium sebelumnya. Ia telah mencapai tujuannya, bahwa di bawah pemerintahannya Mesir telah diperbaharui. Maka sekarang ia pulang. Ketika ia meninggal, keturunannya memerintah baik daerah utara maupun selatan selama beberapa tahun lagi. Invasi Seshong meninggalkan sebuah kerajaan yang terbagi, ketakutan, dan hilang sama sekali keberaniannya. Selama beberapa abad berikutnya, keadaannya akan tetap dalam dua bagian, kerajaan Yehuda di selatan di bawah pemerintahan keturunan Daud, dan kerajaan utara yang secara kolektif dikenal sebagai Israel, di bawah pemerintahan suatu garis raja-raja yang tidak stabil dan berpindah-pindah tangan setiap 2 atau 3 generasi ketika seorang petempur karismatik merebut kekuasaan keluarga kerajaan. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Juga silahkan komen untuk saran dan kritiknya.